Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai rasa dan cecapan. Materi selanjutnya dijelaskan oleh Amira. Baik, yang pertama ada penjelasan rasa. Rasa adalah gabungan dari semua perasaan yang terdapat dalam mulut atau dapat juga termasuk mouthfeel. Mouthfeel itu berarti perasaan yang ada di dalam mulut seperti kasar, licin, lunak, dan juga cair dan juga kentang. Selain itu, penyedap rasa dan aroma dapat didefinisikan bahan tambahan makanan yang dapat memberikan penambah atau mempertegas rasa dalam aroma pangan. Cita rasa bahan pangan sesungguhnya terdiri dari 3 komponen, yaitu bau, rasa, dan rangsangan mulut. Rasa makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada papila-papila, yaitu noda merah jingga pada lidah. Selain komponen cita rasa, penting timbulnya perasaan seseorang setelah menelan suatu makanan. Perubahan yang terjadi pada cita rasa bahan pangan biasanya lebih kompleks daripada yang terjadi pada perubahan warna bahan pangan. Ada 4 rasa utama, yaitu rasa manis di ujung lidah, asam pada kedua tepi lidah, asin pada kedua tepi dan ujung lidah, dan yang terakhir ada pahit pada pangkal atau belakang lidah. Rasa makanan dapat rasa apabila bahan penimbul rasa berupa cairan atau terlarut dalam air liur dan kontak dengan kuncup pengecap. Selanjutnya ada bahan penimbul rasa yang akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, terima kasih Amira. Selanjutnya ada bahan penimbul rasa. Yang pertama ada rasa manis. Rasa manis ini disebabkan oleh senyawa organik alifatik yang mengandung gugus hidroksil, beberapa asam amino seperti aldehid dan gliserol, pemanis buatan, sakarin, dan siklamat dalam konsentrasi yang tinggi cenderung memberikan rasa pahit. Yang kedua ada rasa pahit. Rasa ini disebabkan oleh alkaloid seperti kafein, kuinon, dan senyawa seperti garam-garam magnesium dan kalsium. Selanjutnya ada rasa asin. Rasa ini dihasilkan oleh garam-garam anorganik yang umumnya NaCl, kecuali garam iodida dan bromida memberikan rasa pahit, sedangkan garam Pb dan Be memberikan rasa manis. Yang terakhir ada rasa asam. Rasa ini disebabkan oleh donor proton. Intensitas rasa asam tergantung pada ion H+, yang dihasilkan oleh hidrolisis asam seperti asam pada cuka, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, ada jenis rasa yang akan dijelaskan oleh Indah. Baik, terima kasih. Berikutnya ada jenis-jenis rasa. Untuk rasa yang pertama adalah rasa manis. Ini merupakan rasa yang paling banyak disukai karena memang salah satu fungsinya dapat memicu timbulnya hormon endorfin, sehingga kamu bisa lebih bahagia. Dengan begitu, mood bisa diperbaiki dan kamu dijauhi dari stres, bahkan depresi. Selain itu, rasa manis juga dapat dijadikan sumber energi berkat adanya glukosa yang terkandung di dalamnya. Kamu akan jauh merasa lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas harian. Ditambah lagi, kemampuan berpikir bisa ditingkatkan oleh kandungan ini. Usai mengkonsumsi makanan atau minuman manis, dan kebanyakan rasa manis dihasilkan dari gula yang dapat kamu peroleh dengan mengkonsumsi susu, aneka kue, es krim, dan coklat. Bisa juga dengan madu dan buah-buahan yang berasa manis. Untuk rasa berikutnya adalah asin. Biasanya dihasilkan dengan garam, namun jika dikonsumsi secara berlebihan dapat memicu berbagai penyakit seperti hipertensi dan radang tenggorokan. Oleh karena itu, gunakan seperlunya sesuai dengan asupan kebutuhan harian karena mampu memberikan banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah mencegah hipotensi atau tekanan darah rendah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatasi dehidrasi, dan memelihara fungsi saraf serta otot. Kamu juga bisa memperoleh rasa asin terbaik dari garam dengan catatan porsinya tidak berlebihan. Untuk rasa asam dan pahit akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih Indah. Lalu selanjutnya ada rasa asam. Makanan atau minuman terasa asam karena adanya ion hidrogen di dalamnya. Seperti lemon, yogurt, cranberry, atau cuka. Meskipun demikian, makanan yang sudah rusak juga dapat terasa asam.
Disinilah panca indera pengecap juga mengidentifikasi jenis makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada rasa pahit. Rasa pahit ini merupakan salah satu rasa yang paling banyak tidak disukai. Padahal di dalamnya banyak nutrisi yang banyak terkandung di dalamnya dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Beberapa di antaranya itu untuk mengurangi resiko serangan jantung, kanker, serta diabetes. Selain itu, bisa meningkatkan kesehatan lambung, khususnya untuk para penderita MAH. Berbagai asupan pahit yang bisa dikonsumsi antara lain itu kurit jeruk, pare, dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga. Baik, terima kasih Nabila. Selanjutnya itu ada rasa umami atau gurih. Jadi istilah umami ini dikenal dunia karena bermula dari penemuan peneliti asal Jepang yang bernama Kikunai Ikeda, yaitu tentang asam glutamat dari kombu yang merupakan jenis rumput laut. Menurutnya, rasa gurih dari kombu ini berasal dari asam glutamatnya. Sejak itu, rasa umami diakui sebagai jenis rasa yang baru yang bisa dideteksi indera pengecap. Yang sebenarnya orang Indonesia pun sudah mengenal rasa ini sejak lama dan menyebutnya gurih. Hanya saja istilah umami itu lebih populer di dunia internasional. Indera pengecap bisa mendeteksi rasa ketika menyentuh permukaan lidah. Dan saat itulah sel sensori di indera pengecap mengirim sinyal ke otak untuk menentukan rasa tertentu. Ini berbeda dengan aroma makanan yang melibatkan indera penciuman. Selanjutnya ada rasa pedas. Rasa pedas itu cenderung dihasilkan oleh cabai yang kaya akan capsaicin, senyawa kimia penghasil panas. Kandungan ini berperan dalam meningkatkan sistem metabolisme tubuh, yang dengan begitu kalori akan mudah terbakar dan berkurang hingga 16%. Cocok bagi kalian yang ingin menurunkan berat badan. Tak hanya itu, rasa pedas dari capsaicin juga mampu mengobati penyakit kanker dan baik untuk kesehatan jantung. Beberapa makanan pedas populer diantaranya ada bakso, rujak, dan seblak. Namun, angka lebih baik jika kalian mendapatkan rasa ini secara alami dari cabai. Selanjutnya ada fokus pada rasa gurih yang akan dijelaskan oleh Wildan. Baik, selanjutnya terdapat beberapa istilah untuk menjelaskan rasa lezat dan gurih. Contohnya seperti umami dan savory. Rasa gurih sendiri diartikan sebagai rasa kelima yang ada di luar dari rasa dasar, seperti pahit, asam, asin, dan manis. Rasa gurih digunakan untuk mengungkapkan suatu kekhasan atau kekhasan sendiri terhadap suatu rasa. Rasa ini umumnya ditemukan pada ekstrak daging, keju, seafood, dan produk olahan bahan makanan berprotein lainnya. Dalam beberapa pengamatan, rasa gurih yang disamakan dengan rasa umami dapat diperoleh jika pada bahan pangan teridentifikasi mengandung MSG atau monosodium glutamat, IMP, inosin monofosfat, GMP, guanosin monofosfat, dan senyawa peptida tertentu. Sedangkan rasa gurih yang dipersamakan dengan savory diperoleh jika pada bahan pangan terdapat beberapa komponen pangan dengan rasa yang berbeda yang saling berinteraksi. Contohnya antara garam, asam amino bebas, oligopeptida, nukleotida, dan lain-lain yang saling berkontribusi. Sensasi umami atau gurih ditimbulkan oleh deteksi anion karboksilat dari glutamat dalam sel reseptor khusus yang mempunyai pada lidah manusia ini adalah salah satu rasa yang paling berkaitan dengan bau. Persepsi rasa ini dan intensitasnya mudah diubah bergantung pada aroma makanan yang dimaksud. Efeknya yang mendasar adalah kemampuannya bagi menyeimbangkan rasa dan menyempurnakan cita rasa total makanan. Umami secara jelas meningkatkan kelezatan berbagai macam makanan. Rasa gurih menimbulkan sisa rasa yang tidak terlalu kuat tetapi bertahan lama dan sulit digambarkan. Sisa rasa ini memancing cairan liur dan sensasi rasa seperti berbulu pada lidah, menstimulasi tenggorokan langit-langit dan anggota balik mulut. Bahan pangan yang paling banyak dalam menghasilkan rasa gurih misalnya glutamat yang berbentuk secara alami mampu ditemukan pada daging dan sayuran. Sedangkan inosinat berasal terutama dari daging dan glutamat dari sayuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya rasa pada bahan makanan. Pentingnya rasa pada bahan makanan salah satu kunci utama dari
industri pangan. Salah satu kunci utama bagi industri pangan hingga kuliner untuk menembus pasar yang ada sekarang ialah memperhatikan cita rasa atau tes dari sebuah produk. Faktor utama yang mempengaruhi daya penerimaan terhadap suatu makanan adalah rangsangan cita rasa yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Terdapat berbagai komponen yang berperan dalam menentukan rasa makanan. Beberapa di antaranya yaitu aroma, bumbu, dan penyedap. Nah, contohnya bisa kita ambil dari yang tadi sudah sempat disinggung, yaitu rasa asin. Rasa asin merupakan rasa dasar dan sebagai salah satu bumbu utama dalam setiap makanan. Biasanya terdiri dari mineral natrium dan klorin. Nah, bentuk garamnya yaitu natrium klorida dalam bahan pangan dapat mempengaruhi cita rasa makanan dengan meningkatkan rasa pada berbagai bahan dan menutupi rasa pahit. Selain memberi tambahan rasa, garam juga memiliki fungsi dan peran lain dalam proses pembuatan pangan, seperti mempengaruhi tekstur, membuat produk lebih tahan lama, hingga membuat warna produk menjadi lebih menarik. Baik, sekian penjelasan dari materi rasa dan cecapan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.